Halo para tetua, para pecinta Battle Through the Heavens dimanapun kalian berada. Gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar? Udah siap kancut dengan perjalanan dari Mang Oyan? Cuy lah, gak usah pakai lama-lama lagi, kita kancutkan perjalanannya dan selamat berimajinasi. Cerita masih dikancut di mana Xiaoyan berusaha keras memurnikan bahan satu demi satu. Bahan utama yakni bunga kembar juga dilarutkan oleh Xiaoyan dengan sangat berhati-hati. Ketika bunga kembar itu akhirnya menyatu, cairan obat yang terbentuk segera mengalami reaksi hebat. Cairan itu bergolak hebat, mendidih seolah berada di dalam sebuah kuali raksasa. Bintik-bintik halus yang semula menghiasi cairan tersebut perlahan menghilang, berganti menjadi dua warna yang kontras, hitam pekat dan putih bersinar. Xiaoyan mengangkat alisnya dengan tenang, sementara pavilion alkemis dikejutkan oleh pemandangan yang belum pernah mereka saksikan. Mereka memang tidak tahu pasti jenis ramuan apa yang sedang dimurnikan, tetapi aura luar biasa yang terpancar darinya membuat semua orang terperangah. Langkah sederhana yang dilakukan Xiaoyan ternyata memegang peran krusial karena ramuan dari bunga kembar yin yang itu membuktikan tidak ada satupun resep sebelumnya yang ia gunakan benar-benar sempurna. Pemurnian semacam itu menuntut ketepatan mutlak pada setiap bagian, bahkan pada detail terkecil sekalipun. Meskipun fusi tampak berhasil dan cairan terlihat stabil, Xiaoyan menyadari adanya fluktuasi aneh yang tidak bisa diabaikan. Xiaoyan tidak tergesa melanjutkan langkah berikutnya, melainkan menyelimuti cairan obat itu dengan kekuatan jiwa alam void untuk menguraikan dan meneliti setiap celahnya. Baru setelah memastikan tidak ada ketidaksempurnaan, Xiaoyan membiarkan api surgawinya melingkupi tangan, memperbaiki semua kecacatan hingga akhirnya ia mengangguk perlahan menandakan kepuasan. Tahap selanjutnya adalah mengubah cairan pekat itu menjadi sebuah pil. Proses ini menuntut konsentrasi penuh sebab memberatkan cairan obat sebanyak itu bukanlah tugas yang ringan. Namun setelah beberapa saat, Xiaoyan tidak langsung mengeksekusi penyatuan tersebut. Api surgawi miliknya tetap terjaga dalam keseimbangan sempurna sementara matanya terpejam rapat. Waktu berlalu perlahan. Sebatang dupa, dua batang dupa, hingga bisikan-bisikan mulai terdengar dari para penonton yang terus bertambah banyak di pavilion. Mereka bertanya-tanya apakah Xiaoyan telah menghentikan pemurnian atau mungkin kekuatan jiwanya terkuras habis hingga ia harus memulihkan diri. Namun di kejauhan, Yao Lao menatap tajam pada cairan obat tersebut. Pengalaman panjangnya membuatnya memahami maksud dari Xiaoyan. Keahlian alkemis pemuda itu telah mencapai tingkatan surgawi dan ia tidak sekedar menunggu waktu. Xiaoyan tampak menunggu sebuah perasaan yang sangat penting. Eliksir atau pil yang sedang diramu kali ini berada pada kelas transendental. Menggabungkannya secara tergesa hanya akan berujung kegagalan. Intuisi Xiaoyan membisikkan bahwa kesempurnaan hanya milik Allah. Intuisi Xiaoyan membisikkan bahwa kesempurnaan hanya akan tercapai bila ia menemukan rasa yang tepat. Kekuatan jiwanya menyebar, membuat seluruh kerumunan terasa transparan di matanya. Dengan itu, Xiaoyan menyadari setiap bisikan, bahkan tatapan penuh keyakinan dari Yao Lao yang mendukungnya. Xiaoyan menenangkan pikirannya, lalu membenamkan diri sepenuhnya ke dalam proses pemurnian. Seluruh kekuatan jiwa yang sempat menyebar dikumpulkan kembali lalu dialirkan tanpa ragu ke dalam eliksir di hadapannya. Ia tahu dirinya sudah melakukan yang terbaik dan ekstraksi telah sempurna. Fusi berlangsung tanpa cacat. Namun kenyataannya kemungkinan keberhasilan pil transendental itu masih berada di bawah 10%. Pikiran Xiaoyan pada saat ini benar-benar bergejolak. Tidak ada langkah yang salah. Tidak ada kekurangan yang tampak, tetapi di balik semua itu, ia tiba-tiba teringat satu hal penting. Ini adalah sebuah alasan yang menjelaskan semuanya. Ramuan yang ia hadapi kali ini bukanlah ramuan biasa, melainkan ramuan transendental. Ini adalah ramuan yang berada di luar batas kesempurnaan yang pernah Xiaoyan capai sebelumnya.
Kata transendensi terus terngiang di dalam benak Xiaoyan. Untuk berhasil dalam pemurnian kali ini, ia membutuhkan sebuah pil yang mampu membawanya menembus batas menuju tahap tersebut. Namun, apa sesungguhnya makna dari transendensi itu sendiri? Pertanyaan itu menghentikan langkah pikiran Xiaoyan. Tidak ada jawaban yang bisa diperoleh hanya dengan merenung, melainkan harus difahami secara pribadi melalui pengalaman. Xiaoyan pun menatap cairan obat yang berputar pada saat ini di hadapannya. Pada titik ini, situasinya sudah seperti anak panah yang terpasang di busur dan tidak mungkin lagi bagi Xiaoyan mundur. Entah melanjutkan atau berhenti, hasilnya akhirnya tampak sama. Xiaoyan teringat pada api nirwana yang pernah diperoleh oleh Xiaoyan. Meskipun memiliki kekuatan penghancur yang begitu besar, makna sejati dari api itu tetap tidak dimengerti. Dengan begitu, kekuatan tersebut tidak dapat digunakan sepenuhnya. Begitu pula dengan transendensi yang pada saat ini masih membingungkan Xiaoyan. Hari-hari berlalu hingga lebih dari sebulan orang-orang menunggu tanpa seorang pun beranjak. Semua mata tertuju pada Xiaoyan menunggu saat ia membuka mata. Ketika akhirnya matanya terbuka, keterkejutan pada saat ini melanda semua orang. Namun Xiaoyan hanya menggelengkan kelapa dan kembali memejamkan mata. Waktu terus bergulir hingga setahun penuh berlalu. Kesabaran sebagian orang akhirnya habis dan satu persatu di antara mereka mulai bergegas pergi. Setahun nungguin orang merem doang. Tepat ketika seseorang hendak meninggalkan tempat tersebut, mata Xiaoyan kembali terbuka lebar. Saat itulah pemahaman muncul dalam dirinya. Xiaoyan menyadari bahwa transendensi berarti berada di dalam aturan sekaligus di luar aturan, melampauinya bahkan melanggarnya. Dengan pemahaman baru itu, Xiaoyan pada akhirnya segera mengangkat tangannya. Api 3 warna yang dahsyat segera melingkupi cairan obat. Meski rasa keberhasilan masih rendah, Xiaoyan memahami satu hal yang penting. Melanggar aturan adalah kunci yang membuat sesuatu menjadi istimewa. Tanpa banyak berpikir lagi, Xiaoyan melanjutkan seluruh proses alkemis dan siap menanggung hasil akhir, baik itu keberhasilan maupun kegagalan. Api membakar hebat, suhu di pavilion alkemis juga meningkat tajam. Untungnya Xiaoyan mampu mengendalikan penyebaran api, karena jika tidak, seluruh orang di tempat itu bisa berubah menjadi abu. Perlahan api menyusut meninggalkan sebuah pil embrionik yang berbentuk aneh, tidak rata bahkan menyerupai kotak. Keraguan dan gumaman terdengar dari para alkemis yang menyaksikan. Mereka tahu pil embrionik seharusnya berbentuk bulat. Jika bentuknya menyimpang apalagi menjadi persegi, maka pemurnian dapat dikatakan hampir pasti gagal. Dari pengalaman panjang mereka, kesimpulan itu tak bisa disangkal sehingga banyak yang menghela nafas kecewa. Namun Xiaoyan tidak berhenti. Xiaoyan mengangkat tangannya, memunculkan sebuah boneka di hadapannya. Boneka itu merupakan peninggalan dari Ye Tian, sebuah tubuh dewa abadi tingkat ketiga yang telah gugur di masa lampau. Meski tubuhnya masih utuh, jiwanya telah lama lenyap memasuki siklus reinkarnasi. Penyebab kejatuhannya tetap masih menjadi sebuah misteri. Boneka ini bersama dengan bunga kembar yin yang menjadi bagian penting dari langkah berikutnya. Dengan gerakan mantap, Xiaoyan memasukkan pil embrionik persegi yang cacat ke dalam mulut boneka itu. Api kembali menyelimutinya, membakar tubuh boneka abadi langkah ketiga tersebut. Tujuan Xiaoyan adalah mengintegrasikan boneka itu ke dalam ramuan, sebuah prosedur yang luar biasa rumit dan berbahaya. Banyak alkemis mengetahui betapa rendahnya kemungkinan keberhasilan metode ini sehingga tidak ada seorang pun yang berani untuk mencobanya. Proses pemurnian pun berjalan jauh lebih sulit jika dibandingkan dengan pemurnian ramuan dewa biasa. Namun Xiaoyan tetap bertahan, menanggung tekanan hebat demi menembus jalan transendensi yang baru saja difahaminya. Begitu pil tersebut ditelan, boneka abadi itu juga tiba-tiba membuka matanya. Kilau cemerlang terpancar dari dalam bola matanya dan perubahan mengejutkan segera terjadi. Kulitnya yang pucat seketika meronak merah, rambut yang hampir rontok perlahan tumbuh kembali, seakan kehidupan yang telah hilang kini kembali bersemi.
Dari wujud menyerupai mayat yang penuh dengan bintik-bintik, boneka itu mulai membalikan proses kehancurannya. Seluruh tubuhnya mengalami kebangkitan, berubah menjadi sosok pria dengan alis tajam, mata cerah, serta pancaran aura elegan. Jelas terlihat bahwa pria ini adalah sosok luar biasa tampan semasa hidupnya. Xiaoyan menatap boneka abadi itu dengan penuh kewaspadaan. Wajah boneka tersebut tampak berseri meskipun sosoknya tidak bernyawa. Dari ekspresi yang muncul, Xiaoyan seolah menemukan pemahaman baru mengenai apa yang sedang berlangsung. Xiaoyan menyadari bahwa fusi dari pil induk yin yang adalah menciptakan dua diri setelah ditelan. Jika kemungkinan itu benar, maka bukan hal yang mustahil baginya untuk memperoleh dua sosok dewa asli alam kuno sekaligus. Namun keraguan pada saat ini masih tetap menghantui Xiaoyan. Penjelasan yang diberikan oleh Qi sebelumnya tidak cukup untuk menjawab seluruh pertanyaan. Hanya ketika proses berjalan, efek sesungguhnya dari pil itu akan terungkap. Api surgawi milik Xiaoyan kembali menyelimuti boneka abadi. Tubuh boneka itu perlahan mencair layaknya patung es tanpa cipratan darah dan hanya meleleh secara bertahap dengan kabut putih mengepul di udara. Banyak pasang mata terarah pada Xiaoyan menatap dengan ketidakpercayaan atas apa yang sedang dilakukan. Saat kabut menghilang, sebuah pil bundar muncul di hadapan semua orang. Bentuk yang sebelumnya tak beraturan kini menjadi bulat sempurna. Semua orang yang melihatnya sempat menduga bahwa pemurnian telah gagal. Namun kenyataannya benar-benar begitu berbeda. Pil itu seketika memancarkan aura luar binasa, langsung menembus ke tingkat dewa tanpa melalui tahap penyempurnaan lanjutan. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini terdiam sesaat dengan alis yang berkerut. Meskipun pil tersebut tampak sempurna, kekuatan jiwanya memberi isyarat lain. Pil induk yin yang ini memang telah mencapai tingkat dewa, tetapi masih belum dianggap sebagai pil sejati yang sempurna. Pil itu hanyalah bentuk dasar dari sesuatu yang jauh lebih tinggi. Akhirnya dengan kendali penuh, Xiaoyan membakar pil itu sekali lagi dengan api surgawinya. Aroma kaya menyerupai eliksir segera menyebar memenuhi udara. Ia memurnikan seluruh ramuan yang diberikan Qi dengan kekuatan penuh, namun hasilnya masih belum seperti yang diharapkan. Xiaoyan berpikir bahwa sepertinya hanya ada satu penjelasan. Untuk mencapai status transendental, pil itu membutuhkan sesuatu yang tidak dimiliki bahan obat manapun. Bahan ini adalah roh transendental yang merupakan sebuah kekuatan yang melampaui kekuatan aturan. Kesadaran itu membuat Xiaoyan semakin memahami beratnya tugas yang sedang dihadapinya. Eliksir transendental bukan hanya sulit tetapi juga menuntut pengorbanan besar. Tanpa penambah bahan-bahan baru, satu-satunya yang bisa dimasukkan ke dalam pil itu hanyalah sesuatu dari dirinya sendiri. Xiaoyan memikirkan kemungkinan kekuatan pikirannya, jiwa alam void, atau bahkan darah klon dewa asli alam kuno. Tekad kuat pada saat ini akhirnya membentuk di dalam hati Xiaoyan. Xiaoyan menyadari alasan mengapa begitu banyak alkemis menolak memurnikan pil seperti ini. Namun meskipun begitu, menyerah pada saat ini bukanlah pilihan. Segala sesuatu memiliki harga dan untuk mencapai pil transendental, Xiaoyan harus rela membayar dengan pengorbanan. Dengan keberanian penuh, akhirnya Xiaoyan melepaskan secercah jiwa dari alam void miliknya. Jiwa itu adalah bagian dari kehendaknya sendiri dan inti dari keberadaan Xiaoyan. Fragmen jiwa tersebut menyatu dengan pil induk yin yang dan seketika ramuan itu bergetar hebat. Retakan-retakan kecil mulai muncul di permukaan pil, merambat dengan cepat hingga jumlahnya tak terhitung lagi. Di dalam pavilium obat, suasana mencekam menyelimuti setiap sudut ruangan. Semua orang merasa ketakutan karena pil yang berada di hadapan Xiaoyan tampak berada di ambang kehancuran. Jika benar-benar meledak, kekuatan ledakannya akan meluluh lantahkan seluruh pavilion hingga rata dengan tanah sekaligus mencederai semua orang yang hadir. Retakan-retakan mulai muncul di permukaan pil tersebut dan banyak alkemis mengira Xiaoyan telah gagal.
Namun pandangan tajam Xiaoyan tidak menunjukkan kepanikan sedikit pun. Ia sudah memperhitungkan kemungkinan terburuk sebab di alam dewa kuno, dampak dari alkemis tidak bisa dianggap sepele. Jika ia kehilangan kendali, bukan hanya pavilion ini melainkan seluruh alam dewa kuno bisa terpengaruh. Retakan pada pil semakin melebar, memperlihatkan sebuah inti misterius yang berkilau bagai ramuan ajaib. Namun Xiaoyan menyadari bahwa jiwa keadaan void yang ia gunakan tidak cukup untuk menyempurnakan proses ini. Ramuan itu menuntut harga yang lebih besar. Tanpa ragu, Xiaoyan menambahkan setetes darah emas dari darah dewa asli alam kuno. Darah itu jatuh perlahan, menyatu dengan ramuan dan memicu transformasi yang luar binasa. Warna ramuan sempat bergejolak, kabur lalu akhirnya stabil. Di dalamnya wujud baru pada saat ini tampak terbentuk. Bentuk bulat pil itu merekah dan berubah menjadi boneka bercahaya bermata terpejam seperti bayi yang baru saja lahir. Xiaoyan pada saat ini tampaknya benar-benar berhasil dalam sekali coba. Pil induk yin yang telah tercipta meskipun bentuk akhirnya benar-benar berada di luar dugaan. Semua mata di dalam pavilion terpaku pada keajaiban tersebut. Mata mereka berbinar penuh semangat sekaligus rasa tak percaya. Bagi mereka ini adalah pemandangan yang hanya bisa disaksikan sekali seumur hidup. Xiaoyan mengangkat ramuan itu tinggi-tinggi memperlihatkan pada semua orang. Namun dalam hati ia tahu betapa besar harga yang telah ia bayar. Setitik jiwa void telah terkuras dan meski luka itu bisa pulih seiring waktu, dampaknya pada perkembangan jiwa di masa depan tetaplah serius. Karena itu terbesit keinginan di dalam diri Xiaoyan untuk menyimpan ramuan ini bagi dirinya sendiri. Xiaoyan teringat juga janji Qi. Jika Xiaoyan menyerahkan pil induk yin yang, ia bisa menukarnya dengan 3 pilihan hadiah. Yang pertama adalah benih Dao Guishu, peninggalan dewa abadi yang jatuh yang dapat membantu memahami kekuatan aturan alam. Yang kedua adalah Prisma Void, sebuah artefak ruang yang memungkinkan seseorang memantulkan serangan ke dimensi lain sekaligus bertarung menembus ruang. Sementara itu untuk hadiah yang ketiga adalah 3 mayat dewa asli. Dari ketiga hadiah ini, opsi ketiga adalah opsi yang paling menarik perhatian Xiaoyan. Mayat dewa asli benar-benar menyimpan misteri besar. Sepanjang perjalanan, Xiaoyan pernah berhadapan dengan dewa-dewa asli, namun ia belum pernah menemukan dewa asli perempuan. Sebuah pemikiran liar pada akhirnya melintas di benak Xiaoyan. Jika ia berhasil mendapatkan tubuh dewa asli perempuan, mungkinkah ia bisa memanfaatkannya untuk membentuk kristal dewa asli yang baru? Dengan mata yang berkilau tajam, Xiaoyan pada akhirnya menimbang pilihan tersebut. Ramuan di tangannya adalah hasil pencapaian yang luar biasa dan kini nasibnya ditentukan oleh keputusan yang akan Xiaoyan buat. Setiap kemungkinan terbentang di hadapannya seolah menuntutnya memilih antara imbalan yang dijanjikan atau kekuatan yang bisa ia simpan untuk dirinya sendiri. Ketiga benda yang berada di tangan Xiaoyan memiliki nilai yang luar binasa. Benih Guishu, Dao, dan Prisma Void merupakan harta yang langka. Satu di antaranya mampu menunjang jalan kultivasi Xiaoyan, sementara yang lain berfungsi sebagai alat ofensif yang sangat kuat. Namun pada akhirnya perhatian Xiaoyan kembali tertuju pada pil induk yin yang dipercayakan kepadanya oleh Qi. Pil itu memiliki kualitas yang sangat tinggi dan Xiaoyan masih menimbang apakah akan menyimpannya untuk dirinya sendiri atau menyerahkannya kembali. Menyimpannya sesungguhnya bukanlah pilihan yang bijak. Hal itu dikarenakan pil tersebut datang kepada Xiaoyan dengan rasa tanggung jawab. Qi sebelumnya sudah menekankan bahwa tidak masalah jika pemurnian pil tersebut tidak berhasil. Tetapi dalam perjalanan panjangnya sebagai seorang alkemis, Xiaoyan belum pernah sekalipun gagal. Baginya kegagalan bukan hanya soal hasil melainkan juga soal reputasi. Andai pil itu rusak di tangannya, bukan Qi yang akan meragukan dirinya, melainkan nama besar yang telah ia bangun yang akan ternoda. Dengan hati-hati akhirnya Xiaoyan mengemas pil induk yin yang dan menaruhnya di dalam sebuah kotak giok.
Saat tubuhnya tegak berdiri, sorak-sorai bergemuruh memenuhi pavilion alkemis. Suara yang memekakan telinga itu datang dari para alkemis yang menyaksikan keahlian Xiaoyan. Ini merupakan sebuah pengakuan yang melambung bagai ombak yang tiada henti. Setelah beberapa lama, Xiaoyan melambaikan tangannya membuat keributan itu perlahan mereda. Sorot mata para alkemis tertuju penuh pada Xiaoyan, sementara di dalam lubuk hati mereka tumbuh keyakinan baru. Sosok Xiaoyan yang berdiri bukan hanya sebagai seorang alkemis ulung, tetapi juga sebagai teladan dan pemimpin yang memberi mereka arah. Kata-kata yang Xiaoyan lontarkan ini bukanlah sekedar ajakan, melainkan sebuah keyakinan yang menyala hangat. Para alkemis yang hadir tersentuh dan semangat mereka pun bergelora untuk berdiri di sisi Sensi. Hati Xiaoyan pun ikut bergetar mendengar teriakan dan dukungan dari sosok-sosok yang berada di sekitar. Kilauan cahaya melintas di matanya dan ia menyadari betapa besar arti momen ini. Bagi banyak orang, kekaguman ribuan pasang mata adalah puncak tujuan hidup. Namun bagi Xiaoyan, sorak-sorai ini hanyalah permulaan dari beban yang jauh lebih berat. Xiaoyan memahami maksud tersembunyi di balik langkah yang mulia ratu. Kabar mengenai dirinya sengaja diumumkan agar seluruh alam dewa kuno dan bahkan Sensi tahu bahwa penguasa tertinggi atau yang mulia telah kembali. Identitas Xiaoyan juga tidak perlu lagi disembunyikan. Taixu sudah menyadarinya dan dengan cepat kabar itu akan tersebar ke seluruh 9 alam. Hanya dengan mendengar sebutan yang mulia, dunia sudah cukup untuk terguncang sekali lagi. Namun di balik sorak-sorai itu, Xiaoyan tahu dirinya belum sepenuhnya layak menyandang gelar agung tersebut. Tapi saat ini Sensi benar-benar membutuhkan sosok yang mulia. Maka dirinya, suka atau tidak, adalah yang mulia itu sendiri. Dengan kelapa sedikit tertunduk, mata Xiaoyan pada saat ini berkilat penuh tekad. Saat ia menegakkan pandangannya kembali, aura kebanggaan memancar dari tubuhnya. Sorak-sorai kembali membahana seakan tidak akan pernah padam. Para alkemis dan pengikut yang hadir melihat sosok yang mereka kagumi, sosok yang memberi mereka keyakinan untuk menghadapi masa-masa sulit yang semakin mendekat. Dalam diam, Xiaoyan juga menyampaikan pesannya kepada Yao Lao setelah menyadari posisinya. Xiaoyan mengajak Yao Lao berbicara di Xiao Mansion. Setelah itu Xiaoyan menginjakkan kaki ke tanah dan tubuhnya lenyap dari pavilion alkemis. Xiaoyan memilih meninggalkan keramaian membawa serta beban tanggung jawab yang kini semakin berat di pundaknya. Singkat cerita, di dalam kedamaian Xiao Mansion, Xiaoyan sendiri yang menyeduh teh lalu menyerahkannya dengan penuh hormat kepada Yao Lao. Suasana pertemuan itu terasa hangat meski waktu telah lama memisahkan murid dan guru ini. Yao Lao menerima teh tersebut, menyesapnya perlahan dan merasakan keharuman serta rasa manis yang menenangkan tenggorokannya sekaligus melembutkan hatinya. Xiaoyan menatap gurunya dengan penuh senyum tenang. Perjalanan panjang yang dilaluinya membuatnya menyadari bahwa kesepian adalah ujian paling berat yang sulit dihindari. Yao Lao sempat terkejut mendengar ungkapan Xiaoyan, namun senyum di wajahnya menunjukkan persetujuan. Yao Lao juga mengenang kehidupannya yang dahulu diliputi kesendirian meski kini memiliki 12 anak. Namun semua telah dewasa dan jarang lagi memperhatikannya, meninggalkan rasa sepi yang tak kalah berat. Xiaoyan mendengar hal itu dengan tatapan kaget, namun tetap berusaha menenangkan hati gurunya. Hidup baik sebagai manusia maupun sebagai dewa tetap membutuhkan sesuatu yang berarti agar kesepian tidak semakin dalam. Yao Lao hanya tersenyum seolah mengakui bahwa muridnya memahami kehidupan sebagaimana dirinya. Obrolan keduanya pun terus berlanjut. Mereka tidak membicarakan hal-hal penting, melainkan kehidupan sehari-hari, keluarga, dan pengalaman yang telah mereka lalui. Pada akhirnya Xiaoyan mengeluarkan sebuah botol giok berisi ramuan pengembali mimpi. Ramuan itu dikatakan mampu membawa seseorang sekali lagi ke dalam kenangan indah di masa lalu. Yao Lao menerima ramuan tersebut dengan senyum yang semakin mengembang. Ia mengenang bahwa masa paling berkesan dalam hidupnya adalah hari-hari yang pernah ia habiskan bersama Xiaoyan.
Tatapan Xiaoyan pada saat itu menyiratkan perasaan yang sama karena baginya kenangan itu juga tak tergantikan. Singkat cerita, setelah bernostalgia sedikit, Yaolau pun meninggalkan kediaman Xiao Mansion. Selanjutnya Xiaoyan tetap duduk sendirian di dalam Xiao Mansion. Sebuah batu giok istimewa muncul di tangannya, membawanya terhubung pada ruang yang lebih tinggi. Xiaoyan pada saat ini memutuskan untuk langsung bertemu dengan sosok Qi. Prasasti batu 9 dan 7 menampakkan dua bayangan sosok berwarna biru tua. Sosok Qi lebih dahulu berbicara saat menyadari bahwa Xiaoyan membawa kabar baik. Xiaoyan mengakui bahwa ia berhasil menyempurnakan pil induk Yin Yang. Setelah mempertimbangkannya, Xiaoyan tidak menyembunyikan resep itu sebab mungkin itulah terakhir kalinya ia menerima resep transendental dari sosok Qi. Segala keputusan harus difikirkan jauh ke depan. Xiaoyan masih memiliki dua buah kembar Yin Yang sehingga jika menemukan tanaman lain, pil tersebut akan dapat disempurnakan kembali. Sementara itu Qi pemasaran dan bertanya bagaimana Xiaoyan bisa mendapatkan buah kembar Yin Yang. Hal itu dikarenakan buah kembar tersebut teramat sulit untuk diperoleh. Selama penjelajahannya ke berbagai alam, 7 hanya pernah menemukan satu buah yang sudah kering dan tak bernilai. Pertanyaan itu membuat Xiaoyan terdiam karena Xiaoyan tentu saja tidak bisa mengungkapkan jawabannya. Namun 7 atau Qi juga pada saat ini tidak mendesak lebih jauh. Ia hanya menegaskan bahwa semua barang yang dijanjikan telah terpenuhi. Bagi Qi, hubungan itu terasa seperti sebuah transaksi murni. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini lanjut mengajukan satu permintaan tambahan. Xiaoyan berharap Qi memberinya bahan-bahan lain untuk pil induk Yin Yang. Xiaoyan berjanji bahwa ia akan berusaha menemukan cara membuat buah kembar Yin Yang sendiri. Sebagai gantinya, ia akan menukarkan pil-pil yang akan disulingnya pada saat nanti. Itu merupakan strategi halus Xiaoyan, sebuah langkah untuk menggugah hati pihak lain agar hubungan tetap terjalin. Sementara itu, Qi hanya menegaskan bahwa selain buah kembar Yin Yang, ramuan lainnya tidak memiliki nilai besar. Namun jika Xiaoyan berhasil memurnikan pil tersebut, maka semua bahan akan diberikan kepadanya. Xiaoyan memahami bahwa Qi memang bukan sosok yang akan menuntut kompensasi dari ramuan-ramuan itu. Keduanya telah berkali-kali berurusan dan saling memahami sifat masing-masing.